Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin sebuah candi kuno yang megah banget? Bener-bener mahakarya arsitektur yang menjulang tinggi menembus langit. Tapi gimana kalau saya bilang, tepat di bagian dasar fondasinya, terkubur sebuah rahasia raksasa yang sengaja disembunyikan dari pandangan dunia. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan misteri arsitektur dan sejarah yang ada di balik dasar Candi Borobudur. Kita bakal lihat gimana struktur semegah ini ternyata menyimpan sebuah dunia yang tak terlihat. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, istilah utama yang bakal jadi fokus kita hari ini adalah Kamadhatu. Kamadhatu ini bukan sekedar fondasi biasa loh. Ini tuh sebuah area yang udah dirancang dengan sangat detail, dibangun susah payah oleh para seniman zaman dulu, tapi pada akhirnya malah disembunyikan dan ditutup rapat pakai balok-balok batu raksasa selamanya. Coba bayangin, fakta sejarahnya benar-benar bikin merinding kan? Seluruh bagian dasar candi ini sengaja dijauhkan dari pandangan publik. Pertanyaannya, buat apa masyarakat kuno ngehabisin waktu dan tenaga buat bikin karya sekeren itu, kalau ujung-ujungnya cuma buat dikubur dalam kegelapan? Jawabannya ternyata ada di balik dinding-dinding batu tersembunyi itu sendiri. Dan ini bawa kita ke intinya, hukum karma wibangga. Ini bukan mitos atau dongeng pengantar tidur biasa ya. Ini adalah penggambaran hukum sebab akibat yang benar-benar lugas, tegas, dan tanpa basa-basi sama sekali. Dinding rahasia ini seolah merekam realitas absolut tentang gimana setiap tindakan manusia itu pasti punya konsekuensi yang selalu ngikutin kita. Ya, ibarat bayangan kita sendiri. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang terukir di sana? Kalau kita perhatiin baik-baik rincian ukirannya, kita bakal nemuin sebuah ironi yang luar biasa. Di satu sisi, relief-relief ini merekam kehidupan sehari-hari masyarakat kuno yang normal banget. Ada potret peradaban, hiruk-pikuk pasar, dan rutinitas yang damai. Tapi, di sisi lain, pahatan ini juga nyandingin hal-hal tadi dengan sisi paling mentah dari manusia. Mulai dari tindakan-tindakan yang dipenuhi nafsu liar, sampai berbagai bentuk kekerasan berdarah. Bener-bener kontras yang tajam banget kan? Ngegabungin normalitas sehari-hari dengan sisi tergelap dari sifat dasar manusia. Dan fokus utamanya jelas banget menyorot sisi gelap tadi, yaitu tindakan manusia yang penuh nafsu dan kekerasan. Penggambaran di relief ini tuh sama sekali bukan kiasan halus atau simbol yang bikin kita harus nebak-nebak. Ini sangat intens dan eksplisit. Para pemahat zaman dulu benar-benar nggak nahan diri buat ngedokumentasiin realitas duniawi ini. Makanya, hal ini langsung memicu teka-teki besar di kepala kita. Bayangin aja, kalau mereka udah ngabisin waktu bertahun-tahun, sumber daya yang pastinya melimpah, dan tenaga luar biasa buat memahat karya seni yang sedetail dan sejujur itu, kenapa pada akhirnya karya tersebut harus ditutup selamanya pakai tumpukan batu? Masuk akal nggak sih? Nah, hal ini bawa kita ke pertanyaan paling krusial. Kenapa bagian ini ditutup? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan retoris biar cerita kita makin dramatis loh. Pertanyaan inilah yang sebenarnya udah bikin para sejarawan, arkeolog, dan ahli kebagi dalam perdebatan panas selama puluhan tahun. Jadi, buat bisa memahami rahasia di balik dinding batu ini, kita harus bedah dua teori utama yang selama ini mencoba memecahkan misteri sejarah yang luar biasa ini. Poin pentingnya tuh gini, para ahli sekarang ini terbagi ke dalam dua kubu besar yang pandangannya bener-bener beda 180 derajat soal teka-teki arsitektur ini. Di satu sisi kita dihadapin sama pandangan rasional dari para insinyur yang fokusnya murni ke alasan praktis. Tapi di sisi lain ada pandangan dari para filsuf spiritual yang jauh lebih mentingin makna kesucian candi tersebut. Nah, dua teori ini saling bersaing tapi sama-sama ngasih penjelasan yang masuk akal. Coba kita geser sebentar dan lihat gimana sebenarnya argumen dari masing-masing kubu ini. Yang bikin perbandingan ini benar-benar menarik adalah gimana dua sudut pandang ini sama-sama kuat. Mari kita bandingin. Di sebelah kiri kita punya alasan teknis. Pendapat ini tuh murni pragmatis banget. Bagian dasar ditutup ya semata-mata buat memperkuat struktur candi. Logikanya, dengan beban batu yang segede dan seberat itu, penutup ini berfungsi sebagai penahan penting biar struktur raksasa berundak ini nggak longsor atau ambruk ke bawah. Sangat masuk akal dan berbasis sains kan? Tapi, coba deh perhatiin alasan filosofis di sebelah kanan. Teori kedua ini bilang kalau penutupan itu tuh sepenuhnya disengaja, gara-gara konten dari reliefnya itu sendiri. Orang-orang yang dukung teori ini berpendapat kalau penggambaran nafsu dan kekerasan yang eksplisit tadi dianggap terlalu vulgar atau terlalu gelap buat dilihat sama para peziarah yang lagi ngelakuin perjalanan spiritual suci menaiki candi. Jadi, mau pakai kacamata teknis atau filosofis, dua teori ini sama-sama ngasih kita lensa yang valid banget buat memahami jalan pikiran para pembangun di masa lampau. Tapi, tunggu dulu, karena cerita ini ternyata masih punya satu plot twist terakhir. Penutupan rahasia besar tadi ternyata nggak 100% paripurna. Ada satu anomali arsitektur yang sangat spesifik dan lumayan mengejutkan, yaitu di sudut tenggara.
Bayangin, dari seluruh keliling fondasi bangunan yang supermasif dan simetris itu, cuma area di sisi tenggara ini aja yang nggak ikut ditutup rapat kayak bagian dinding lainnya. Ini sengaja banget dilakuin loh, sebuah detail kecil yang seakan merusak kesempurnaan bentuk candi. Tapi justru, detail inilah yang mengubah total cara kita mengartikan bangunan megah ini di zaman modern sekarang. Sudut yang dibiarin terbuka, ini tuh ibarat sebuah kebocoran yang disengaja. Ini adalah celah kecil, semacam jendela, yang dengan penuh kesadaran dan perhitungan, emang dibiarin terbuka sama arsitek zaman dulu. Dan berkat satu sudut inilah, Anda dan saya hari ini punya kesempatan langka buat ngintip dan ngeliat sekilas dari dunia Kamadhatu. Sebuah realitas duniawi yang mentah, nggak disaring, dan tadinya sengaja dikubur tersebut. Coba bayangin, kalau aja nggak ada sudut yang terbuka ini, semua penggambaran soal hukum karma, pusaran nafsu, dan kekerasan yang bersemayam di bawah candi itu mungkin sampai hari ini cuma bakal jadi mitos yang nggak kasat mata dan nggak akan pernah bisa kita buktikan. Dan rancangan yang brilian ini benar-benar mengilustrasikan betapa kompleksnya sejarah manusia yang akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan provokatif. Kenapa mereka membiarkan sekeping dunia yang gelap ini tetap terlihat oleh cahaya? Apa ini semacam peringatan keras buat umat manusia? Apa ini pengingat tentang dari mana kita semua berasal sebelum kita mulai mendaki menuju kesucian batin? Atau jangan-jangan ini cuma bukti tak terbantahkan kalau kebenaran duniawi itu nggak akan pernah bisa dikubur seutuhnya, sehebat apapun kita berusaha nyembunyiinnya. Pada akhirnya, terlepas dari apakah alasannya murni karena hitungan teknis atau karena pesan filosofis yang mendalam, misteri Kamadhatu terus memaksa kita buat merenungkan apa sebenarnya niat sejati para pembuatnya. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi yang menakjubkan ini, dan sampai jumpa.